Saudaraku, lihatlah bagaimana alam semesta ini bekerja di bawah kendali Allah Ta'ala untuk memberikan pelajaran bagi manusia yang memiliki hati. Kejadian dalam video tersebut bukanlah sebuah kebetulan belaka, melainkan pertolongan Allah yang datang melalui perantara makhluknya yang lain secara tidak terduga. Dalam kehidupan ini, kita seringkali merasa seperti anak domba yang terjebak di pinggir jurang kehancuran, atau seperti sang induk yang penuh keputusasaan karena tidak mampu membantu orang yang dicintainya. Namun, Allah selalu punya cara untuk mengirimkan kuda-kuda dalam hidup kita, yaitu orang-orang yang rela punggungnya dipijak, waktunya dikorbankan, dan nafsu dikesampingkan demi melihat kita selamat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Kuda. Dalam video tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan domba, bahkan mereka berbeda spesies. Namun, insting untuk menyelamatkan nyawa yang sedang terancam mengalahkan segalanya. Kuda itu merendahkan dirinya, membiarkan menginjak punggungnya demi keselamatan nyawa anaknya. Rasulullah bersabda, "Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah siapa yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1924. Pesan di video tersebut adalah, hewan yang tidak dibebani syariat saja mampu menunjukkan etika kepedulian yang begitu tinggi. Maka sungguh memalukan jika manusia yang dibekali akal justru saling menjatuhkan atau sekedar menjadi penonton di saat saudaranya sedang kesulitan. Ketahuilah bahwa setiap kali kita memudahkan urusan makhluk Allah, maka pada saat yang sama kita sedang membangun jalan bagi kemudahan urusan kita sendiri. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Al-ihsanu ilal kholqi kafah, mu'minihim wa kafirihim, wa bahaimihim, kullu dzalika minal amali sholihi." Rahmat dan kebaikan Islam tidak terbatas pada sesama muslim saja. Bahkan bersikap adil kepada non-muslim yang tidak memerangi Islam adalah bagian dari kesempurnaan iman dan pintu pahala yang besar. Syarih Riyadhus Shalihin, Jilid 1, halaman 235. Jangan pernah meremehkan bantuan sekecil apapun yang bisa engkau berikan kepada sesama. Terkadang, hal yang bagi kita terasa sepele bisa jadi itu menjadi asbab kebaikan bagi orang lain. Al-Ustadz Abdul Nasir Jangda Hafidahullah, beliau adalah salah satu ustadz dari Amerika Serikat, pernah berkata dalam ceramahnya, "Your significance in the sight of Allah is determined by how much you serve His creation. If you want to find Allah, look for Him among the broken-hearted and the needy by being their source of strength." Keberartianmu di hadapan Allah ditentukan oleh seberapa besar kamu melayani makhluknya. Jika kamu ingin mencari Allah, carilah Dia di antara mereka yang patah hati dan yang membutuhkan dengan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Kuda dalam video itu adalah simbol kekuatan yang digunakan untuk melayani, bukan untuk menindas. Inilah yang harus kita contoh dalam kehidupan sosial. Kekayaan, jabatan, dan kecerdasan yang kita miliki hanyalah sarana untuk menjadi punggung bagi mereka yang sedang mencoba memanjat tebing kesulitan hidupnya. Jika kita sombong dengan apa yang kita miliki, maka kita lebih rendah dari hewan yang ada di video tersebut. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Yabna Adama, istat'amtuka falam tut'imni. Qala, ya Rabbi, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Qala, ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi." Wahai anak Adam, aku meminta makan kepadamu, namun kau tidak memberiku makan. Hamba itu bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu makan, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah berfirman, "Tidakkah kau tahu bahwa hambaku si Fulan meminta makan kepadamu, namun kau tidak memberinya makan? Tidakkah kau tahu bahwa seandainya kau memberinya makan, niscaya kau akan mendapati pahala hal itu di sisiku?" Hadis riwayat Muslim nomor 2569. Jangan biarkan hati kita membatu melihat kesulitan di depan mata.
Jangan jadi manusia yang hanya pandai berteori tentang kebaikan, tapi kaku saat harus bertindak nyata. Dunia tidak butuh banyak kritikus. Dunia butuh lebih banyak orang yang bersedia menjadi tumpuan bagi mereka yang hampir terjatuh. Sebagai penutup, sadarilah bahwa hidup ini adalah perputaran antara memberi dan menerima. Hari ini mungkin kita adalah kuda yang membantu. Namun esok hari bisa jadi kita adalah anak domba yang membutuhkan punggung orang lain untuk selamat. Tetaplah rendah hati dan ringan tangan, karena setiap kebaikan akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk yang paling kita butuhkan di waktu yang paling tepat. Wallahul musta'an.